Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Herlambang dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks biografi Widji Tukul, mulai dari struktur dan alasan saya mengapa memilih beliau sebagai tokoh yang saya jadikan dalam teks biografi. Sebelum saya menjelaskan teks tersebut, saya akan membacakan kembali isi dari teks tersebut. Biografi Widji Tukul. Widji Tukul lahir di Surakarta 26 Agustus 1963. Ia merupakan seorang aktivis dan juga anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang kurang mampu, di mana ayahnya adalah seorang penarik beca dan ibunya adalah seorang pedagang ayam bumbu. Sedari kecil, ia sangat suka menulis. Ketika SD, Widji sering menulis puisi dan juga suka membaca, terutama buku-buku yang berhubungan dengan dunia sastra. Semasa SMP, ia tertarik di bidang seni teater dan bergabung ke salah satu grup teater bersama teman-temannya. Selama masih sekolah, ia pernah ngamen puisi bersama teman-temannya di jalanan. Setelah lulus dari SMP, Widji Tukul melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan Tari. Namun sayangnya, ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya atau harus drop out karena tidak memiliki uang untuk membayar uang sekolah. Setelah keluar dari sekolah tersebut, ia menjalani berbagai pekerjaan mulai berjualan koran, bekerja di pabrik mebel, dan lain sebagainya. Namun kebiasaan menulis yang dilakukannya terus dilakukan. Tahun 1988, ia pernah menjadi wartawan walaupun hanya bekerja selama 3 bulan. Tak hanya itu saja, pada tahun itu juga Widji Tukul berhasil membuat berbagai karya sastra seperti puisi, cerpen, esai, resensi puisi, dan sebagainya ke media cetak. Adapun beberapa karyanya yang diterbitkan dalam media cetak antara lain Suara Pembaruan, Bernas, Surabaya Post, dan lain sebagainya. Pada tahun 1989, Widji Tukul menikah dengan seorang wanita bernama Siti Dia Sujira yang saat itu berprofesi sebagai seorang buruh. Tak lama setelah menikah, kedua pasangan ini dianugerahi anak pertama bernama Fitri Ngantiwani. Pada tanggal 22 Desember 1993, anak kedua mereka lahir ke dunia dan diberi nama Fajar Merah. Sebagai seorang aktivis maupun sastrawan, Widji Tukul telah meraih banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Werdem Encourage Award yang diberikan oleh Werdem Stichting di Belanda. Tak hanya itu saja, ia juga pernah memperoleh prestasi Yam Tim Hien Award pada tahun 2002. Pada tahun 1989, ia juga pernah diundang membaca puisi oleh Goethe Institut di Aula Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Selain itu, berbagai karya yang telah dibuatnya banyak mendapat pujian dan apresiasi dari berbagai pihak. Pada 27 Juli 1969 terjadi aksi pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarno Putri. Penyerbuan yang dilakukan oleh Suryadi, Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan, yang dibantu oleh aparat polisi dan ABRI. Kerusuhan meluas di beberapa daerah di Jakarta. Beberapa gedung dan kendaraan terbakar. Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai dalang kerusuhan. Akibatnya PRD dibubarkan. Para aktivis dijebolkan ke penjara. Sejumlah aktivis yang lain diculik, ditangkap, dan dihilangkan secara paksa. Sebagai aktivis PRD yang dianggap subversif terhadap negara, Tukul dijemput aparat di kediamannya di Solo pada Agustus 1996. Tukul menyamar dan berhasil kabur dengan memakai helm, meninggalkan Sipon istrinya bersama kedua anaknya yang masih kecil. Sejak itu, Tukul hinggap dari satu tempat ke tempat lainnya, berusaha menyelamatkan dirinya dari kerjaan aparat. Dalam masa persembunyiannya, ia masih menulis beberapa sajak yang diantaranya untuk kedua anaknya. Salah satunya, kalau teman-temanmu tanya, kenapa bapakmu dicari-cari polisi? Jawab saja, bapakmu orang berani. Antara bulan Maret sampai April 1998 jejaknya sudah tidak diketahui. Ketika rezim Soeharto berhasil dilengsarkan pada 21 Mei 1998, Tukul belum juga keluar. Akhirnya sang istri melaporkan ke Komisi Orang Hilang
dan tindakan kekerasan kontras pada April 2000. Hilangnya Tukul membuat Forum Sastra Surakarta (FSS) yang dimotori penyair sosiawan Leak dan Wowok Hesti Prabowo menggelar sebuah forum solidaritas dengan judul Tukul Pulanglah, yang diadakan di Surabaya, Mojokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta, di Jakarta. Sampai sekarang, Tukul belum juga ditemukan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tak ada yang mengerti. Kasusnya pun seperti ditutup-tutupi dan tidak ada kabar dari pemerintah untuk mengungkapkan kasus Tukul. Tukul tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, korupsi, atau resepsi yang merugikan negara, melainkan memperjuangkan keadilan dan advokasi melalui puisi. Namun hak hidupnya direnggut tanpa prosedur hukum yang jelas. Itulah tadi isi dari teks biografi tentang Wiji Tukul. Sekarang saya akan menjelaskan struktur dari teks tersebut, teks ini. Struktur teks biografi terbagi menjadi 3: orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Struktur pertama, orientasi. Orientasi dalam teks ini ada pada paragraf 1 dan paragraf 2. Karena di paragraf tersebut berisi tentang informasi latar belakang kehidupan Wiji Tukul, mulai dari tempat dia lahir, tanggal lahir, masa kecil, nama istri, nama anak, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke struktur kedua, yaitu kejadian penting. Kejadian penting dalam teks ini ada pada paragraf 4, 5, dan 6 bagian awal. Diulangi. Pada paragraf 4, 5, dan 6 bagian awal. Karena dalam paragraf tersebut berisi tentang kejadian-kejadian penting yang dialami tokoh dan disusun secara kronologis, seperti awal mula dia menjadi sastrawan, awal dia menjadi aktivis, hingga dia jadi buronan polisi karena dianggap menentang pemerintah. Kemudian masuk ke bagian struktur yang terakhir atau yang ketiga, yaitu reorientasi. Reorientasi pada teks ini terdapat pada paragraf 6 bagian akhir. Karena pada paragraf tersebut berisi tentang simpulan dari kejadian-kejadian yang sebelumnya telah diceritakan. Oke, itu dia penjelasan sedikit mengenai struktur teks biografi tentang Wiji Tukul. Sekarang saya akan memberikan alasan saya mengapa memilih Wiji Tukul sebagai tokoh dalam teks biografi saya. Saya memilih beliau karena beliau merupakan sastrawan yang hebat dan salah satu putra terbaik bangsa, dan itu sangat menginspirasi saya tentunya. Dan kemudian selain itu saya memilih beliau karena beliau itu merupakan orang yang berani dalam tanda kutip, berani untuk mengubah, berani untuk memberikan perubahan, berani untuk menuntut ketidakadilan. Jadi saya sangat kagum lah dengan keberanian beliau, karena beliau dengan teman-temannya gitu adalah salah satu beberapa orang yang paling berani di Indonesia pada saat itu, pada rezim Orde Baru, karena mereka adalah beberapa orang yang berani menentang pemerintah. Padahal pada saat itu kayak hukum itu sangat istilah tidak adil lah, istilahnya sangat terlalu merugikan masyarakat gitu. Dan pokoknya siapapun yang menentang pemerintah pasti hukumannya akan sangat berat. Tapi mereka, termasuk Wiji Tukul, adalah salah satu orang yang tidak takut itu. Dan itu adalah hal yang menginspirasi saya mengapa memilih Wiji Tukul sebagai tokoh yang saya jadikan dalam teks biografi, yang saya pilih dalam teks biografi tersebut. Sekiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Ya, selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.